Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apakah sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masuk di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 1. Indikatornya yang pertama itu menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, menentukan dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau terhadap pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menganalisis jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang keempat, menentukan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu siswa dapat menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan 2 dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau terhadap pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis 2 jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menentukan masing-masing 3 jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang kita masuk di pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya alam yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tidak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang. Yuk kita mengamati gambar. Nah, gambar ini adalah seorang nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Coba perhatikan. Kemudian gambar yang kedua, seorang nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Nah, pukat harimau itu sejenis jala yang bisa dipakai oleh dua kapal untuk menangkap ikan. Nah, sekarang kita amati gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar beberapa jenis pekerjaan. Nah, di sini ada dokter, ada polisi, ada petani, ada tentara, dan ada guru. Nah, tadi penggunaan bom ikan itu memiliki dampak negatif. Dampak negatif penggunaan bom ikan itu, yang pertama, hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan bagi ikan disebabkan oleh bom tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan peledak sangat merusak keimbangan ekosistem air. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak dapat mencabik-cabik tubuh ikan yang akhirnya menjadikan ikan tersebut tewas sia-sia dan membusuk di air. Nah, kemudian dampak negatif pukat harimau. Yang pertama itu ada kepunahan ikan, rusaknya terumbu karang, dan menyebabkan kekeruhan di laut.
Sekarang, mari kita berdiskusi dari gambar di atas. Kita bisa menyebutkan apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin anak-anak ada yang bisa menyebutkan jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Ya, bagus. Guru, apalagi? Ya, petani, nelayan. Sekarang, pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Coba lihat gambar yang pertama, ini adalah seorang guru. Seorang dokter ataupun seorang polisi bisa menjadi seperti itu karena ada seorang guru. Jadi artinya guru itu menghasilkan jasa. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini adalah seorang penjahit. Nah, yang dihasilkan dari seorang penjahit itu adalah berupa pakaian jadi. Jadi, penjahit itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian gambar yang ketiga itu ada seorang petani. Nah, petani itu menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, beras, padi. Nah, sehingga petani itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Bagaimana? Sudah tahu semua? Nah, selanjutnya kita masuk di jenis pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa, itu ada pelayanannya, bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain, seperti guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Nah, itu tadi untuk materi kita pada hari ini. Nah, semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti materi yang telah dipelajari hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.